Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal penelitian saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mind mapping pada mata pelajaran fikih siswa kelas 7 di Fajrus Salam. Nah, latar belakangnya yaitu pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memperluas usaha dan membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini. Karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk. Nah, meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka panjang maksudnya, yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana maupun prasarananya, dalam artian modal material yang dibutuhkan cukup besar. Nah, tetapi sampai saat ini Indonesia masih terus berkutat pada problematika klasik dalam hal ini, yaitu kualitas pendidikan. Nah, permasalahan itu setelah dicoba dan dicari permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan tidak tahu dari mana mesti harus diawali. Nah, pada kondisi awal pembelajaran fikih di Fajrus Salam menunjukkan guru masih menggunakan metode yang konvensional atau metode ceramah, hanya diselingi dengan tanya jawab. Itu pun kalau ada yang nanya, kalau tidak ya pelajaran diakhiri. Nah, sehingga hal tersebut mengakibatkan motivasi dan minat belajar siswa menurun karena siswa merasa bosan atau boring. Metode pembelajaran yang dipakai oleh gurunya yaitu hanya sebatas menyampaikan saja, dan hal ini mengakibatkan tidak banyak siswa yang belum dapat mengimplementasikannya terhadap kehidupan sehari-hari. Apalagi menurut saya masalah fikih ini adalah hal penting yang harus memang dipahami dan diimplementasikan oleh kita khususnya sebagai seorang muslim. Seperti itu. Lalu di sini saya mencari cara bagaimana saya mencoba untuk menggunakan metode mind mapping ini untuk pelajaran fikih kelas 7. Nah, identifikasi masalah siswa kelas 7 di sekolah Fajrus Salam ini mayoritas adalah anak dari seorang pedagang dan seorang buruh, sehingga orang tua mereka kurang memperhatikannya. Nah, lingkungannya kurang mendukung belajar anak, sehingga ketika sampai di rumah belajarnya itu tidak diperhatikan kembali karena orang tua beranggapan ya belajar itu ya cukup di sekolah, seperti itu. Nah, lalu nilai mata pelajaran fikih kelas 7 khususnya pokok bahasan sholat menyimpan rata-rata 6,5. Siswa kurang menguasai materi tersebut padahal menurut saya pribadi mengenai sholat itu, materi mengenai sholat itu sangatlah wajib kita ketahui, khususnya bahkan wajib kita implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kewajiban yang paling utama kita adalah sholat, dalam sholat 5 waktu. Kalau anak tidak bisa mengimplementasikannya, ya itu tanggung jawab siapa? Berarti tanggung jawab gurunya. Nah, berdasarkan hal tersebut, agar siswa lebih memahami materi penjumlahan dengan teknik menyimpan, maka guru perlu berkreativitas dan berinovasi, yaitu dalam metode mind mapping ini. Siapa tahu kan dengan mind mapping yang mungkin ada sebagian gambar-gambarnya dan mungkin tidak banyak tulisan, tidak banyak penyampaian, namun mudah untuk dipahami.
Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penerapan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi fikih kelas 7? Lalu yang kedua, seberapa besar peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran fikih tentang sholat bagi siswa kelas 7? Lalu yang D, ada pembatasan masalah. Nah, di dalam pembatasan masalah ini terdapat ada tujuan penelitian. Nah, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa kan. Ya, tujuan khususnya untuk meningkatkan kepemahaman dan pengimplementasian. Nah, yang F, ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan mode pembelajaran dengan tujuan agar meningkatkan minat hasil belajar siswa. Nah, kalau bagi siswa dapat sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran fikih. Bagi peneliti sebagai pengemban pengetahuan atau penelitian dalam pembelajaran fikih. Nah, yang selanjutnya ada penelitian yang relevan. Kemudian ada sistematika penulisan. Nah, dalam bab 1 ini terdiri dari 8. Yang tadi saya sudah sebutkan: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan. Nah, dalam bab 2 ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori ini terdiri dari deskripsi konsep masalah, deskripsi konsep solusi, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Nah, yang ketiga ini yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Yang B, yang kedua ada metode dan desain penelitian. Yang C, instrumen penelitian. Yang D, ke teknik pengumpulan data. Dan yang E, teknik analisis data. Nah, langsung saja kita ke metodologi ya. Selanjutnya kita langsung saja kepada metode penelitian. Nah, metode penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Fajrul Salam di semester genap, yaitu 2021 pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021. Sasaran dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 Fajrul Salam yang berjumlah 36 siswa. Nah, metode dan langkah-langkah penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi, saya menggunakan metode PTK yang dimaksudkan untuk memberi informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya untuk mata pelajaran fikih. Nah, dan khususnya lagi pada fikih sholat melalui metode mind mapping. Lalu yang secara garis besar terdapat 4 langkah dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pelaksanaan atau acting. Yang ketiga ada pengamatan, observing. Dan yang keempat refleksi atau reflecting. Lalu kemudian ada instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini berisikan dengan menyusun RPP, dan lampiran lembar tes, sehingga kita dapat mengetahui mind mapping ini berjalan dengan apa yang kita harapkan atau tidak gitu kan, hingga hasilnya menjadi hasil penelitian itu sendiri gitu. Nah, pada perencanaan planning, nah kegiatan perencanaan di antara lain yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah, dan analisis penyebab masalah, dan pengembangan intervensi. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian menggunakan metode PTK atau PTK itu penelitian tindakan kelas, yang pertama kita harus mempunyai planning.
Nah, di dalam planning ini ada identifikasi masalah, perumusan masalah, dan analisis penyebab masalah. Nah, setelah menggunakan planning, maka kita yang kedua, pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini memperbaiki masalah. Nah, langkah-langkah praktis tindakan diuraikan dengan jelas. Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas. Nah, pada pengamatan observasi tentunya kita mengobservasi atau terjun langsung ke lapangan, mencari data, pengumpulan data, dan menganalisis data gitu. Nah, yang keempat yaitu refleksi, kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa. Jadi kan biasanya kan pada metode ceramah ini siswa pada bosen ya, pada bengong, sepi aja gitu. Dan kita coba pada mind mapping ini refleksinya seperti apa gitu sih kurang lebih. Karena baru bab 3 ya, bab selanjutnya belum. Nah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.